Mbak Yulia, selamat datang. Mbak, terima kasih sudah diundang di webinar siang hari ini. Senang Oke sekali Mbak Yulia. berbagi nanti dengan rekan-rekan sekalian. Oke Mbak Yulia, terima kasih. Dan teman-teman sekalian, tentunya kalau yang satu ini teman-teman sudah tidak asing ya. Di sini juga ada Teh Asri Aldila Putri selaku Kepala Program Kampus Mengajar. Selamat siang Teh Asri. Selamat siang Mila, selamat siang Mbak Yulia dan teman-teman kampus Selamat mengajar. siang. Oke, Sehat ya semuanya? sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. Teh. Bisa reunian lagi ya Teh ya bareng alumni ya. Benar, Yang satu senang banget hari ini. iya, ini juga ada Teh Asri Aldi. Nah, teman-teman sekalian, selain Mbak Yulia yang nanti akan memaparkan informasi terkait PPG Prajabatan, juga akan ada Mbak Karina Putri Aulia nih, selaku tim dari Pokja PPG Prajabatan, Direktorat PPG. Halo Mbak Karina, selamat datang. Oke, dan yang terakhir juga ada Mas Fajar Murdianto selaku tim dari aplikasi SIM PKB. Oke deh teman-teman sekalian, kita langsung mulai aja, tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman alumni kampus mengajar. Apa kabar teman-teman alumni sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Dan juga bagaimana perasaannya? Boleh diramaikan nih kolom chatnya. Apa kabar teman-teman alumni kampus mengajar? Oke, sehat. Alhamdulillah sehat. Salam ada yang dari KM3 nih. Oke, luar biasa. Senang sekali. Oke. Nah, gimana teman-teman perasaannya hari ini dapat undangan untuk bisa belajar dan mencari informasi secara langsung terkait dengan PPG Prajabatan? Gimana teman-teman perasaannya hari ini? Senang banget. Oke, ada yang dari KM2 juga. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meramaikan kolom chat dan juga sudah hadir pada kegiatan hari ini. Dan sekarang, untuk memberkati acara kita hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, dikembalikan ke dalam kehidupan beragama masing-masing. Baiklah teman-teman sekalian, untuk rangkaian kegiatan hari ini nantinya akan kita mulai dengan sambutan dari Keram Kampus Mengajar, lalu juga akan ada video ya tentang PPG Prajabatan, dan kemudian nanti akan ada pemaparan materi secara langsung dari narasumber-narasumber kita. Dan yang terakhir juga akan ada sesi tanya jawab, teman-teman. Jadi tenang saja ya, jika ada yang ingin ditanyakan nanti teman-teman bisa langsung bertanya di sesi terakhir. Oke deh. Nah, baiklah teman-teman semuanya. Mari kita mulai acara yang pertama kita, yaitu mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Program Kampus Mengajar, yaitu Asri Aldila Putri. Kepada Teh Asri, dipersilakan. Baik, terima kasih Mila. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya, karena tadi sempat terputus nih suaranya Mila. Bisa ya? Maaf, Teh Asri, bisa, sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman jika jaringannya kurang baik, tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Untuk mengoptimalkan, memastikan bahwa suaranya terdengar dengan baik, boleh saya off kamera terlebih dahulu ya. Khawatirnya tidak jelas nih. Oke Mila? Oke Teh, boleh silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan dari Tim Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
serta teman-teman alumni program kampus mengajar mulai dari angkatan perintis hingga angkatan ketiga yang kami cintai dan banggakan. Selamat siang semuanya, apa kabar? Tadi Kak Mila sudah meminta teman-teman mengetik kabarnya ya. Nah, saya minta teman-teman alumni kampus mengajar yang bergabung di Zoom maupun yang di YouTube untuk mengetik asal domisilinya. Nah, boleh ya diramaikan di kolom chat teman-teman hadir dari wilayah mana? Wah, ada Kediri, Wakatobi, Makassar, Gresik, Bandung, Jogja. Oke, terus dari seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan lengkap nih 34 provinsi. Sebenarnya ini bukan sambutan ya Kak Mila, tapi lebih kepada menyapa teman-teman alumni karena rasanya kangen sekali untuk bertegur sapa. Teman-teman alumni, siang ini menjadi salah satu hari yang sangat saya nantikan sejak bergabung di tim program kampus mengajar tahun lalu. Mengapa? Karena saya diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan para alumni program kampus mengajar yang sudah berhasil menorehkan banyak hal baik selama bertugas. Berbeda dengan ketika bertemu mahasiswa yang sedang bertugas, di mana setiap bulan kami mengadakan forum komunikasi dan koordinasi, bertemu dengan alumni merupakan satu hal yang jarang terjadi ya, Kak Mila. Jadi, saya mewakili tim program sangat bersyukur dapat menyapa kembali teman-teman alumni semua. Cerita baik tentang program kampus mengajar yang sudah dijalankan oleh teman-teman ketika dulu bertugas ternyata menjadi fondasi yang sangat kuat dalam pelaksanaan program kampus mengajar angkatan selanjutnya, khususnya pada angkatan 4 yang saat ini tengah berlangsung. Kami memiliki keyakinan bahwa setelah selesai mengikuti program kampus mengajar, teman-teman alumni kini memiliki pengalaman yang luas, khususnya pada aspek pembelajaran, pembuatan strategi belajar yang menyenangkan, hingga menerapkan teknologi pada proses belajar siswa di sekolah. Kami juga banyak menerima laporan di mana program yang dijalankan teman-teman ketika bertugas diterapkan secara berkelanjutan oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah sasaran masing-masing. Selain memberikan dampak nyata bagi sekolah, kampus mengajar juga memberikan peningkatan kapasitas teman-teman alumni ya, khususnya pada peningkatan soft skills, di mana teman-teman dilatih untuk memiliki kapasitas sebagai seorang tenaga pengajar yang inovatif, solutif, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Teman-teman alumni kampus mengajar yang saya banggakan, Indonesia saat ini tengah membutuhkan calon guru dengan banyak pengalaman serta kemampuan yang mumpuni, khususnya dalam persiapan menghadapi Indonesia tahun 2045, di mana kita dituntut untuk mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang adaptif, solutif, inovatif, dan memiliki sikap resiliensi yang tinggi dalam menghadapi setiap masalah. Program pendidikan profesi guru prajabatan merupakan salah satu jalur yang dibuka oleh pemerintah dalam menyiapkan guru profesional yang berkualitas di masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, program kampus mengajar yang memiliki lebih dari 50.000 alumni yang sudah berpengalaman mengajar dan menjadi mitra guru secara langsung di sekolah diberikan akses khusus. Nah, keren ya. Akses khusus terhadap program ini dengan dilaksanakannya webinar bagi para alumni kampus mengajar. Jadi teman-teman alumni bisa bertanya langsung kepada teman-teman dari program PPG. PPG Prajabatan juga menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh teman-teman alumni yang memiliki passion di bidang pendidikan untuk menjadi tenaga profesional. Mewakili tim program kampus mengajar, kami mengajak teman-teman alumni untuk ikut bergabung dan mendaftar menjadi tenaga profesional melalui program PPG Prajabatan. Mari sekali lagi kita bergerak dan berdampak bagi pendidikan Indonesia. Sekali lagi, kita kembali ke sekolah, bertemu adik-adik murid, dan menjadi jembatan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih semuanya, selamat mengikuti kegiatan hari ini sampai tuntas ya, dengan antusias dan penuh semangat. Melalui kampus mengajar, kita wujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.
Baik. Mbak Yulia, apa kabar Mbak Yulia? Masih di tempat? Halo, selamat siang Mbak Asri. Apa kabar? Selamat Salam kenal ya. siang. Iya, salam kenal. Pertama kali ya kita berjumpa. Ya, betul sekali. Dan rasanya saya juga sangat senang bisa bergabung dalam acara atau webinar ini. Kami bisa berbagi informasi terkait program PPG Prajabatan. Karena memang program ini kami sasarkan untuk para lulusan sarjana S1, D4, baik kependidikan atau non-kependidikan, itu bisa bergabung asalkan kalian punya minat, bakat, dan panggilan jiwa sebagai guru gitu. Keren banget program ini. Jadi benar-benar bisa menjadi kelanjutan dari program kampus mengajar ya. Betul. Mudah-mudahan. Oke. Jadi mudah-mudahan ini sinergi yang sangat baik ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman semangat semua dalam Baik, di acara ini. mengikuti acara sampai selesai ya teman-teman semua. Betul. Oke, saya kembalikan ke Mila untuk lead acaranya. Terima kasih banyak. Semoga sukses sampai akhir nanti. Baik, terima kasih kepada Teh Asri yang sudah menyampaikan sambutannya. Mohon maaf sekali tadi ada kendala jaringan, dan terima kasih Mbak Yulia Gita Fani tadi juga sudah share ya kepada kita semua bahwa ini itu adalah sebuah kesempatan besar nih buat teman-teman yang memiliki keinginan dan minat untuk menjadi guru profesional melalui keikutsertaannya dalam PPG Prajabatan ya. Karena nantinya di dalam PPG ini tentunya mereka akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan juga kesempatan untuk menjadi guru yang keren-keren nih ya Mbak Yulia ya. Oke, nah kalau begitu Mbak Yulia, kita mau memberikan teman-teman sekalian nih ya, kita mau memperlihatkan kepada teman-teman video yang berkaitan. Siap, boleh dong teman-teman kalau sudah siap, teman-teman chat di kolom chat. Kalau sudah siap, boleh ramaikan lagi kolom chatnya. Oke, sudah siap semuanya. Baiklah, marilah sama-sama teman-teman kita akan melihat langsung video berkaitan dengan PPG Prajabatan. Seberapa penting peran seorang guru dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun budi pekerti? Guru memiliki peran penting dalam membangun karakter seorang anak. Guru memegang penuh masa depan bangsa. Guru dapat membimbing seorang anak untuk dapat meraih impian mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membersamai anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dari seorang gurulah lahir dokter-dokter terbaik, akademisi tercerdas, seniman yang kreatif, dan profesi lain yang kompeten sesuai bidangnya. Lantas, apakah dengan peran tersebut menjadikan guru sebagai profesi yang berat dan tidak menyenangkan? Tentu tidak. Guru justru memiliki pekerjaan yang lebih beragam serta dinas. Dengan menjadi guru, kita dapat menyalurkan kecintaan kita kepada anak. Memiliki waktu yang fleksibel dan berkesempatan untuk mengeksplor diri dengan menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Itu membuat kita berperan penting terhadap masa depan orang lain. Melalui PPG Prajabatan, menjadikan guru profesional yang menguasai kompetensi dasar guru, teknologi baru dalam pengajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, berkomitmen menjadi teladan, dan pembelajar sepanjang hayat, serta dasar-dasar kepemimpinan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar PPG Prajabatan. Yuk jadi guru. Baik, teman-teman alumni sekalian, ternyata profesi
guru itu sangat menarik ya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dan yang juga bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, teman-teman semuanya, ayo semuanya kita persiapkan diri kita untuk menjadi guru yang profesional, dan kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi berkaitan dengan rekrutmen PPG Prajabatan yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Yulia Gitavani. Kepada Mbak Yulia, dipersilahkan. Halo Mbak Yulia. Ya, terima kasih Mbak Sari. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan salam sehat selalu tentunya. Nah, izin nih Mbak dan rekan-rekan sekalian, sedikit di beberapa waktu ke depan ini saya akan menjelaskan terkait program PPG Prajabatan yang sedang kami buka pendaftarannya di gelombang 2 sampai dengan tanggal 26 September ini. Sebentar saya coba izin share screen. Namun untuk memaksimalkan apa namanya ya, jaringan yang mungkin khawatirnya nanti di tengah-tengah agak terputus, saya izin off cam, upayanya supaya nanti kualitas penyampaiannya lebih baik. Begitu nggak apa-apa ya Mbak ya? Saya izin off cam ya. Siap. Untuk silakan Mbak Yulia. Oke, untuk PPT-nya apakah sudah tampil? Sudah Mbak Yulia, sudah terlihat PPT-nya. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini izinkan saya dari Pokja PPG Prajabatan menyampaikan program terkait pelaksanaan rekrutmen PPG Prajabatan tahun 2022 dengan judul Yuk Jadi Guru melalui program PPG Prajabatan. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan kepada rekan-rekan sekalian, karena kalau kata orang ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak kenal maka tak tahu. Jadi sebaiknya teman-teman atau rekan-rekan juga perlu mengetahui kenapa sih perlu ada PPG atau program profesi guru. Nah, PPG itu sendiri atau zaman dulu ya, sebelum-sebelumnya di tahun 2005 tepatnya saat lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, itu PPG adalah sebutan lainnya itu sertifikasi guru. Pada saat itu program sertifikasi guru lahir berdasarkan amanat undang-undang ini. Nah, amanat undang-undang ini menyampaikan bahwa dengan sertifikasi guru itu harapannya profesionalitas seorang guru itu dapat terjaga, dapat dikembangkan, sehingga harapannya kualitas pendidikan Indonesia dengan kualitas atau profesionalitas guru ini dapat ditingkatkan. Dengan lahirnya undang-undang ini juga, legitimasi profesi guru sebagai profesi yang sejajar atau setara dengan profesi-profesinya itu juga diakui. Nah, sebagai apresiasi pemerintah dalam rangka memberikan apresiasi atas profesionalitas para guru-guru ini, maka tentu saja kesejahteraan guru pun kami perhatikan melalui adanya tunjangan profesi guru. Sehingga dengan kesejahteraan yang terjamin, lalu profesionalitas guru yang itu mereka sadar, para guru itu sadar, profesionalitas itu dijaga dan ditingkatkan, maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu dapat terwujud. Seperti itu kira-kira amanat dari undang-undang ini. Nah, apa sih PPG itu? Jadi program profesi guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan sarjana S1 atau D4 atau sarjana terapan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini adalah dokumen yang sangat penting bagi rekan-rekan sekalian yang ingin sekali menjadi guru. Karena dengan sertifikat pendidik inilah ke depannya pemerintah akan melaksanakan atau mengangkat calon-calon guru bagi mereka yang memiliki sertifikat ini. Nah, seperti itu makanya diselenggarakanlah PPG pendidikan profesi guru ini. Pendidikan profesi guru dilaksanakan di universitas yang kami menyebutnya itu adalah LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Berbeda dengan kampus-kampus yang umum yang universitas-universitas, LPTK ini adalah universitas yang menyelenggarakan program studi kependidikan.
Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya Universitas Indonesia atau ITB, mereka tidak menyelenggarakan program kependidikan kan. Nah, jadi mereka bukan bagian dari LPTK. Tapi daftar LPTK itu nanti teman-teman bisa cek yang menyelenggarakan PPG itu ada di mana saja, itu nanti bisa kalian coba searching, browsing di website PPG kami. Untuk jenis PPG itu sendiri saat ini itu ada 2 jenis, ada PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Untuk PPG dalam jabatan itu dikhususkan nantinya bagi guru-guru dalam jabatan yang sudah mengajar, karena memang kami akui berdasarkan data yang kami peroleh itu masih cukup banyak guru yang telah mengajar tapi belum memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu, maka diadakanlah PPG dalam jabatan bagi guru yang sudah mengajar. Sedangkan PPG prajabatan ini kami selenggarakan bagi calon-calon guru. Maka PPG prajabatan itu disasari sasarannya adalah para mahasiswa lulusan S1 atau D4. Untuk saat ini baik lulusan kependidikan dan non kependidikan itu bisa mendaftar. Asalkan nanti mereka memenuhi syarat-syarat nanti yang akan kami sampaikan, itu bisa langsung mencoba untuk mendaftar. Nah, PPG prajabatan sendiri itu kita sebenarnya sudah melaksanakan itu sejak tahun 2013 dengan lahirnya Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Tujuannya apa? Adalah untuk menyiapkan calon-calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat pengangkatan jabatan guru pada satuan pendidikan. Nah, saat ini program PPG prajabatan dilaksanakan berdasarkan aturan yang kami tetapkan, yaitu standar pendidikan guru yang pada saat itu di tahun 2017 ditetapkan oleh Menteri Ristek Dikti ya, nomor 55 tahun 2007. Jadi itu histori pelaksanaan PPG prajabatan yang telah kami laksanakan. Nah, kita masuk ke visi dari PPG prajabatan model baru yang kemarin di awal-awal tahun kami selalu menyebutnya ini adalah PPG prajabatan model baru. Gitu. Kenapa sih? Kenapa model baru ya? Gitu ya. Nah, kita coba menjelaskan di gambar di sebelah kiri ya. Ada timbangan yang berat sebelah ya, yang timpang sebelah. Itu kami menganalogikan seperti ini. Jadi lulusan PPG prajabatan sejak 2013 hingga 2021 itu angkanya di kisaran antara 27.000 hingga 30.000. Jika nanti lulusan yang baru 2021 itu lulus, mungkin kisarannya tidak sampai 30.000. Nah, sedangkan guru pensiun, kebutuhan guru pensiun saja di tahun 2022 itu angkanya mencapai 77.124. Nah, itulah mengapa terjadi ketimpangan. Jadi memang harapannya adalah pemerintah itu lulusan PPG prajabatan bisa menjadi penyuplai utama ya guru-guru kekosongan guru akibat guru pensiun. Namun ternyata lulusannya itu tidak sebanyak itu untuk mencukupi guru-guru yang sudah yang sudah pensiun, maaf. Nah, dengan adanya program PPG prajabatan model baru, visi kami adalah mewujudkan keseimbangan kebutuhan pemenuhan guru secara kualitas dan juga kuantitasnya. Jadi harapannya nanti lulusan PPG prajabatan tahun ini itu bisa menyuplai secara seimbang untuk data-data atau guru-guru yang mengalami kekosongan akibat guru pensiun. Disitulah kami program utama kami dalam mewujudkan keseimbangan antara supply demand, di mana tetap kami prioritaskan kualitas serta kuantitasnya. Arah kebijakan PPG prajabatan model baru atau yang tahun ini diselenggarakan itu yang pertama, PPG prajabatan dilaksanakan berdasarkan data kebutuhan guru, berdasarkan data kekosongan guru pensiun di tahun 2022 hingga 2024. Lalu lulusan PPG prajabatan itu memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Guru baru adalah guru lulusan pendidikan profesi guru. Lalu induksi guru pemula itu terintegrasi dengan program PPG. Yang kelima, praktek lapangan, program praktik lapangan atau PPL itu memiliki relevansi yang kuat karena direncanakan itu sekolah yang tempat nanti mengajar sebagai guru itu adalah tempat PPL-nya.
Namun memang untuk saat ini di tahun pertama hal itu belum bisa kami lakukan, jadi nanti proses PPL-nya akan dilaksanakan di sekolah mitra terdekat dengan kampus, seperti itu. Nah, yang terakhir, di PPG Prajabatan Model Baru ini kami bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka perekrutan guru-guru baru, baik dari pemerintah pusat, daerah, universitas, dan juga sekolah-sekolah yang dituju. Berikut adalah kerangka desain program PPG Prajabatan, itu alur pelaksanaannya, itu total kami penyelenggaraan perkuliahannya itu selama 1 tahun atau 2 semester. Dimulai dari pelaksanaan seleksi yang saat ini sedang kami laksanakan, itu seleksi terdiri dari nanti ada seleksi administrasi secara online by system, lalu ada tes substantif, lalu nanti ada wawancara. Setelah dinyatakan lulus ketiga seleksi ini, baru mereka akan nanti kami tetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Akan ada orientasi, lalu ada pelaksanaan di semester 1, dengan total SKS 13 SKS untuk materi, dan materi PPL-nya itu ada 6 SKS. Lalu di semester 2 itu nanti ada PPL-nya itu ada 10 SKS, ada proyek kepemimpinan di semester 2 itu 1 SKS, dan perkuliahan berorientasi praktik. Jadi memang di semester 2 ini akan kemungkinan besar itu aktivitas akan semakin banyak di sekolah dibandingkan di kampus. Berbeda dengan kalau di semester 1 itu ada seimbang antara di kampus dengan di sekolah, itu nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga materi yang diterima di kampus waktu tatap muka itu akan diterapkan pada saat PPL, seperti itu. Setelah menempuh 2 semester, nanti akan ada ujian akhir seperti UAS dan penyampaian proyek, karena kan ada proyek kepemimpinan ya, itu seperti seperti tes skripsi lah, kurang lebih seperti itu. Dan namun memang mungkin tidak seberat skripsi yang teman-teman bayangkan ya, karena proyeknya sendiri adalah proyek yang sudah dikembangkan sejak semester 1, jadi tinggal melakukan presentasi proyek itu tersendiri. Setelah dianggap lulus, maka nanti akan ada uji akhir, yaitu uji kompetensi program profesi guru atau UKPPG. Disinilah nanti rekan-rekan yang dinyatakan lulus UKPPG akan memperoleh sertifikat pendidik. Seperti itu. Kalau total mata kuliahnya sendiri selama 2 semester ini ada total 39 SKS. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut terkait pembagian SKS-nya ya. Di semester 1 itu berapa dan apa saja, dan di semester 2 itu apa saja. Untuk pelaksanaan sendiri, nanti kami akan melaksanakannya di LPTK. Bisa juga nanti dengan LPTK yang bermitra dengan non-LPTK mitra. Lalu ada juga LPTK mitra yang berkolaborasi dengan yayasan pendidikan atau institusi. Pengajar-pengajarnya siapa aja nih? Ada dosen, ada instruktur, ada guru pamong, nanti ada juga keterlibatan sekolah mitra, dan tentu saja masyarakat. Lalu prinsip pembelajarannya itu proses pembelajarannya mengedepankan inquiry dan kebiasaan untuk berefleksi. Lalu pembelajarannya dirancang secara integratif dan relevan di antara kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan proses pembelajarannya menggunakan teknologi digital. Di sini kami sudah mengembangkan LMS atau Learning Management System yang akan menjadi portal pembelajaran mahasiswa PPG Prajabatan. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran itu akan menerapkan sistem tersebut. Jadi semua akses materi, mengunggah tugas, itu dan presensi itu melalui LMS, tapi memang pembelajarannya itu bisa dengan tatap muka di kelas atau dengan blended learning. Nanti akan disesuaikan oleh dosen pengajarnya masing-masing. Untuk asesmennya itu sendiri ada tugas individu, tugas kelompok, jurnal refleksi, umpan balik dari guru pamong, instruktur, dosen, dan rekan mahasiswa, di antara rekan mahasiswa sendiri. Seperti tadi saya jelaskan, terkait seleksi ya, rekan-rekan sekalian, ini memang seleksi yang sedang kami lakukan saat ini, khususnya di tanggal 26 Agustus kemarin hingga 26 September nanti, itu ada di bagian seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kami laksanakan secara online,
dengan nanti melengkapi data-data diri, lalu data kemahasiswaannya, memilih bidang studinya, lalu menginformasikan domisilinya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa yang kami minta untuk di data domisili ini adalah data lokasi di mana teman-teman keseharian tinggal, seperti itu. Karena dengan data domisili ini kami nantinya akan menjadi salah satu poin yang kami perhatikan dalam misalnya proses plotting ke LPTK, lalu proses plotting ke penempatan tugas, seperti itu. Jadi domisili ini bukanlah sesuai KTP, tapi sesuai tempat tinggal sehari-hari rekan-rekan sekalian nanti pada saat pengisiannya ya. Lalu ada juga mengisi berbagai pelatihan, mungkin pernah berorganisasi, itu nanti disampaikan juga. Bahkan mungkin pernah ada pengalaman bekerja, baik bekerja sebagai guru misalnya atau yang lain, itu disampaikan juga. Nah, dalam seleksi administrasi ini memang nanti ada poin esai yang harus dilengkapi. Tapi kami sampaikan bahwa esai ini bukan menjadi penentu kelulusan pada seleksi administratif. Penentu kelulusan seleksi administratif itu hanya pertama itu sesuai syarat ya, nanti akan kami sampaikan. Yang penting teman-teman sudah melakukan pembayaran dan dinyatakan berhasil, nah itu pasti akan diproses lebih lanjut untuk mengikuti tes substantif. Seperti itu. Lanjut dari seleksi administratif, kami ada tes substantif. Tes substantif ini tes yang dilaksanakan di TUK atau tempat uji kompetensi. Jadi nanti rekan-rekan sekalian, jika dinyatakan lolos dan terdaftar sebagai peserta tes substantif, nanti rekan-rekan akan memperoleh kartu tes yang diunduh di aplikasi SIM PKB kami. Nanti tinggal dibawa aja itu kartu tesnya berikut data KTP atau identitas diri lainnya, ditunjukkan ke petugas tes di TUK, nanti bisa langsung mengikuti tes. Tidak perlu menyiapkan yang lain atau perangkat yang lain karena perangkat komputer dan juga alat tulis segala macam itu sudah disiapkan di TUK. Tes substantif ini terdiri dari 2 subtes. Yang pertama penguasaan konten bidang studi teman-teman, dan yang kedua subtes dasar literasi dan numerasi. Setelah dinyatakan lulus dari tes substantif akan lanjut ke tahap akhir yaitu proses wawancara, di mana pada proses wawancara ini akan digali lebih lanjut berdasarkan esai yang teman-teman telah isi atau telah teman-teman sampaikan di awal pendaftaran seleksi administratif. Nanti dari esai tersebut akan berkembang lebih lanjut, akan dikemas oleh pewawancara kami yang telah tersertifikasi tentunya untuk memastikan apakah rekan-rekan yang akan nanti mengikuti wawancara ini benar-benar memiliki minat, bakat, panggilan jiwa sebagai guru, seperti itu. Untuk biaya pendaftarannya itu sebesar Rp200.000 ya teman-teman sekalian. Nah, nanti di aplikasi itu ada tata cara pembayarannya dan insya Allah nanti Pak Fajar juga akan menyampaikan cara bayarnya seperti apa, channel-channel apa saja yang bisa digunakan untuk pembayaran ini. Langsung kita masuk ke perkuliahan nanti, itu kurikulum PPG Prajabatan ini ada beberapa jenis mata kuliah yang harus rekan-rekan ikuti. Ada mata kuliah inti, itu adalah mata kuliah wajib, itu paket yang harus diselesaikan, yang harus lulus nilainya sebagai prasyarat kelulusan program PPG Prajabatan. Lalu ada juga mata kuliah pilihan, ada 2, mata kuliah selektif dan elektif. Nah, mata kuliah selektif itu kami menyediakan beberapa daftar mata kuliah selektif, namun nanti mata kuliah selektif ini tidak semuanya dipilih ya. Jadi cukup di semester 1 itu hanya 2 mata kuliah selektif, dan semester 2 hanya 1 mata kuliah selektif atau elektif yang akan dilaksanakan. Daftarnya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Jadi untuk mata kuliah selektif ini bisa jadi di setiap kelas itu bisa berbeda-beda atau bahkan di setiap LPTK bisa berbeda-beda. Jadi tergantung dari kebijakan nanti LPTK tersebut akan membuka mata kuliah yang mana yang akan dilaksanakan di masing-masing semesternya. Ini secara singkat mata kuliah inti ini terdiri dari 7 mata kuliah.
Dan mata kuliah pilihan selektif itu terdiri dari 12 pilihan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mata kuliah selektif ini nanti hanya 2 mata kuliah di semester 1 yang bisa dipilih, dan di semester 2 hanya 1 mata kuliah yang bisa dipilih. Secara distribusi mata kuliahnya nanti di semester 1 total rekan-rekan akan melaksanakan 19 SKS, dan di semester 2 itu total 20 SKS. Cukup banyak, cukup padat, maka dari itu nanti rekan-rekan sekalian harus semangat fokus dalam melaksanakan perkuliahan di kampus ya nantinya seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki materi terkait seleksi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Ini adalah persyaratan umumnya rekan-rekan sekalian. Yang pertama yang pasti harus WNI, yang kedua tidak terdaftar sebagai guru atau Kepsek di Dapodik atau Simpatika. Nah, ini ada banyak pertanyaan di poin nomor 2 ini. Jika dulu pernah jadi guru dan dulu pernah terdaftar di Simpatika, namun sekarang sudah tidak aktif lagi, itu apakah bisa? Bisa. Jawabannya, jadi asalkan pada saat mendaftar itu tidak terdata aktif sebagai guru atau kepala sekolah, itu silahkan mencoba mendaftar. Tapi jika terdata masih aktif, tapi sebenarnya itu sudah tidak aktif lagi gitu ya, silahkan diurus dulu ke operator sekolah tersebut atau ke dinas pendidikannya supaya dinonaktifkan data PTK-nya di Dapodik. Semisal yang bersangkutan terdata sebagai laboran atau pustakawan atau operator, apakah bisa daftar? Bisa, tetap bisa daftar. Jadi yang kami tidak bisa daftar, tidak perbolehkan itu hanya yang aktif sebagai guru atau kepala sekolah, karena mereka yang terdata sebagai guru atau kepala sekolah itu jalurnya berbeda. Yang tadi saya jelaskan di awal di PPG dalam jabatan. Oke, usia maksimal itu 32 tahun. Lalu tentunya harus memiliki atau lulus S1, D4, baik kependidikan dan non-kependidikan. Dan wajib terdata pada PDDikti ya, sebagai statusnya lulus. Jika statusnya itu belum lulus atau semester akhir, atau status yang lainnya selain lulus itu tidak bisa daftar. Jadi semisal nanti ada pertanyaan, kok data saya tidak terdeteksi di pendaftaran ya. Nah, itu coba pastikan NIM S1 rekan-rekan sekalian itu terdata dulu lulus di PDDikti. Seperti itu. Syarat lulus tuh gimana sih di PDDikti? Nah, syarat lulus itu data di PDDikti harus ada statement lulus. Yang pertama itu pasti. Lalu ada IPK-nya, ada tanggal kelulusan, dan ada nomor ijazah. Nah, keempat kriteria data itu harus lengkap di PDDikti, baru nanti bisa melanjutkan proses pendaftarannya. Semisal nih ada yang bertanya, aduh saya masih baru lulus kemarin, belum punya ijazah, baru punya SKL, itu apakah bisa? Nah, jawabannya adalah, selama data di PDDikti-nya sudah dinyatakan lulus, walaupun belum menerima ijazah, itu coba aja mendaftar, karena bisa. Jadi kalau misalnya nanti baru memiliki SKL tapi ternyata alhamdulillah sudah data di PDDikti-nya sudah berubah nih, bukan mahasiswa lagi tapi sudah lulus, nah itu coba mendaftar saja. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin ada saudaranya atau bahkan rekan-rekan sendiri pernah menjadi lulusan dari LPTK atau perguruan tinggi di luar negeri, itu coba juga bisa mendaftar asalkan datanya itu terrecord pada unit penyetaraan ijazah luar negeri. Lalu nomor 5, IPK-nya minimal 3 ya rekan-rekan sekalian. Lalu ada surat-surat yang harus dilengkapi nanti jika dinyatakan lulus seleksi. Yang pertama adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Lalu surat berkelakuan baik dan surat keterangan bebas nafsa, bebas narkoba dan narkotika lainnya. Itu nanti diserahkan pada saat teman-teman dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 nanti. Seperti itu. Jadi langsung diserahkan ke LPTK pada saat lapor diri. Lalu menandatangani fakta integritas dan tentunya wajib mengikuti tahapan-tahapan seleksi, di mana ada seleksi administratif, substantif, dan wawancara. Saat ini kami membuka total 18 bidang studi rekan-rekan sekalian. Jadi jika nanti merasa, saya linier nih misalnya dengan guru SD, atau linier dengan kimia, dengan BK, dan 18 bidang studi yang tampil di layar, itu silakan mencoba mendaftar. Untuk mengetahui apakah saya linier atau tidak ya prodi saya dengan salah satu bidang studi ini,
Nanti rekan-rekan bisa coba kunjungi website kami ppg.kemdikbud.go.id itu untuk mengecek linearitas bidang studi bidang studi S1 dengan bidang studi PPG yang sedang dibuka saat ini. Nanti mungkin di akhir saya coba sedikit contohkan gimana tata cara untuk melaksanakan atau mengecek linearitasnya. Berikut tanggal-tanggal penting dari seleksi gelombang 2 khususnya, karena di gelombang 1 ini saat ini sudah dilaksanakan konfirmasi kesediaan ya. Mereka sudah mulai melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, sedangkan di gelombang 2 saat ini masih dalam tahap pendaftaran seleksi calon mahasiswa yang nanti sampai tanggal 26 September. Tanggal-tanggalnya sebagaimana tampil di layar ya, rekan-rekan sekalian. Sampai dengan ini nanti seleksi gelombang 2 itu diakhiri nanti perkuliahan itu direncanakan akan dilaksanakan di tanggal 12 Desember 2022 untuk gelombang 2. Kalau untuk gelombang 1 rencananya kami akan melaksanakan awal perkuliahan itu di awal Oktober 2022, maaf. Nah, ini sekilas lini masa perkuliahan PPG Prajabatan. Jadi nanti awal perkuliahan di 1 Oktober di sini. Nanti kira-kira di bulan Januari itu UAS semester 1. Lalu mulai lagi perkuliahan di Februari, lalu UAS di bulan Juni. Nanti kita akan melaksanakan uji kompetensi profesi guru atau UKPPG untuk memperoleh sertifikat pendidik direncanakan di bulan Juli tahun 2023. Seperti itu. Nah, sedikit nih biasanya kalau anak muda zaman sekarang kan pengen tahu sebenarnya apa sih benefitnya nih kita menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ya. Yang pertama, beasiswa pendidikan kami berikan bagi mereka yang ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Ini beasiswa pendidikan itu nggak sedikit loh yang kami gelontorkan ya. Jadi per semester itu biaya pendidikannya sebesar 8.500.000. Nah, kami akan memberikan beasiswa selama 2 semester atau selama masa pendidikan, yaitu 8.500.000 dikali 2, karena 2 semester, jadi total 17 juta rupiah. Kami akan berikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Beasiswa pendidikan ini digunakan untuk membayar biaya perkuliahan ya per semester, seperti itu. Lalu 2 adalah jaminan penugasan sebagai guru. Sebagaimana tadi arah kebijakan pimpinan kami terkait program ini adalah kepastian direkrut menjadi guru, ini adalah salah satu momen yang paling menjanjikan menurut kami karena tidak hanya kami luluskan dan kami berikan sertifikat pendidik bagi yang lulus, tapi kami juga akan merekrut mereka menjadi guru. Dan arahannya nanti itu adalah mengisi formasi-formasi kekosongan guru yang ada di daftar formasi CASN P3K, seperti itu. Lalu di perkuliahan nanti akan ada sharing session bersama praktisi pendidikan, akan ada tukar pengalaman dengan para praktisi-praktisi mengajar kita, bagaimana mereka menjalani atau mungkin mereka punya best practice yang biasa mereka sampaikan pada saat menjadi guru di sekolah atau menjadi sharing session itu akan sangat bermanfaat tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa calon guru-guru hebat gitu ya. Dan tentunya setelah dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik. Ini menjadi dokumen yang paling penting ya bagi rekan-rekan sekalian yang berminat sebagai guru, karena kedepannya hanya pemegang sertifikat pendidik saja yang bisa direkrut atau diangkat sebagai jabatan fungsional guru gitu. Nah, jika rekan-rekan tertarik dan ingin tahu lebih lanjut progres pendaftaran kami seperti apa, programnya seperti apa, lalu mungkin ingin membaca FAQ, kami sudah sediakan itu di laman ppg.kemdikbud.go.id. Ada juga di Twitter kami, ada juga di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Kira-kira seperti itu aja pemaparan yang bisa saya sampaikan, namun izinkan Mbak Sari ya untuk saya sedikit memberitahu atau menyampaikan tadi terkait tata cara untuk akses ke laman PPG
mengecek linearitas ya. Iya, boleh banget Mbak Yulia, karena ini pasti penting banget ya, karena Betul. alumni KM sendiri ini bukan cuma berasal dari Fakultas Pendidikan, tapi juga dari luar Fakultas Pendidikan gitu Mbak Yulia. Yep. Oke, jadi ini nanti rekan-rekan bisa mengunjungi website kami di ppg.kemdikbud.go.id, lalu pilih ke sini tab layanan PPG. Nah, di sini ada cek linearitas PPG Prajabatan nih di sini. Mohon maaf, Bisa Mbak, diklik. di saya layarnya masih PPT-nya. Oh, wait. Saya stop share dulu ya. Saya ulang. Oke, Mbak. Gimana Mbak? Sudah tampil belum? Nah, sudah tampil Mbak. Sudah Silakan tampil Mbak ya. Yulia. Jadi oke, Iya. aku coba ulang. Jadi nanti rekan-rekan bisa langsung meluncur ke alamat website kami di ppg.kemdikbud.go.id. Lalu pilih layanan PPG. Lalu pilih yang internal nih, ada cek linearitas PPG. Klik di situ, nanti masukkan saja bidang prodi apa yang tertulis di ijazah ya. Tertulis di ijazah, misalnya sosiologi. Nah, sosiologi apa nih? Ada sosiologi, pendidikan sosiologi, antropologi, atau sosiologi murni. Nah, ada macam-macam nih, misalnya pilih yang ternyata saya pendidikan sosiologi, antropologi. Klik cek. Nah, oh, ini tidak ditemukan. Maaf. Lalu misalnya, oh ini aja, ilmu keolahragaan. Nah, coba dicek. Oh iya, nih berarti bisa nih dia ilmu keolahragaan. Kalau nggak salah nih D4 ya, atau entah S1. Nah, itu tuh bisa untuk memilih bidang studi Penjaskes. Seperti itu kira-kira, nanti coba aja teman-teman untuk mengecek ya linearitasnya. Lalu ada lagi terkait salah satu fasilitasnya adalah info LPTK. Nah, ini ada info LPTK, penyelenggara LPTK, dan juga ada pemetaannya. Jadi misalnya di Pulau Jawa itu ada apa aja sih LPTK-nya? Di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Sumatera itu ada apa aja sih LPTK-nya? Itu bisa nanti teman-teman cek di sini. Nanti juga ada muncul informasi terkait bidang studi PPG yang dibuka di LPTK tersebut. Misalnya di Bengkulu. Coba diklik. Nanti akan muncul. Sorry. Di Bengkulu. Nah, di Bengkulu tuh misalnya ada PGSD, ada PAUD, ada Bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi nanti teman-teman semua bisa cek kira-kira LPTK mana yang ingin diketahui informasinya. Lalu kami juga sudah menyediakan FAQ untuk PPG Prajabatan, mulai dari informasi umum, seputar seleksi, kurikulum, lalu hal-hal teknis lainnya itu nanti rekan-rekan bisa coba melihat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat seperti itu. Misalnya nanti di wawancara itu kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya, kompetensi apa aja ya yang akan dinilai. Nah, ini nanti ada informasinya seperti itu. Oke, sementara sekian dulu Mbak Sari untuk pemaparan saya terkait program dan juga seputar seleksi PPG Prajabatan gelombang 2 yang saat ini sedang dibuka. Mungkin nanti terkait tata cara pendaftarannya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Fajar Mudianto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, kami tunggu bergabung di program PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yulia. Nah, teman-teman alumni kampus mengajar sudah ditunggu nih oleh Mbak Yulia dan teman-temannya untuk bergabung di PPG Prajabatan tahun ini ya. Apalagi PPG Prajabatan tahun ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Yulia tadi itu didasarkan oleh kebutuhan guru di masa akan datang ya, di mana visi misinya adalah mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan guru nih
guru-guru yang berkualitas dan juga memiliki kompetensi yang baik gitu ya, dan teman-teman juga akan mendapatkan beberapa benefit ya, teman-teman mendapatkan beasiswa pendidikan, kemudian jaminan penugasan sebagai guru, dan teman-teman juga dapat kesempatan nih nanti untuk langsung sharing bersama dengan praktisi pendidikan selama teman-teman mengikuti kegiatan PPG Prajabatan. Dan yang terakhir, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat pendidik ya, Mbak Yulia ya. Dan teman-teman sekalian, jika ingin informasi yang lebih lanjut, mengecek apakah jurusan saya ini linear atau tidak untuk mendaftar, itu bisa langsung mengunjungi ppg.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Yulia. Teman-teman sekalian, di sini saya sudah lihat banyak sekali pertanyaan ya. Berarti artinya nih alumni-alumni kampus pengajar memiliki keinginan nih untuk bergabung di PPG Prajabatan ini. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Dan untuk sesi ini saya juga ditemani oleh Mas Sena dari kampus mengajar. Halo Mas Sena, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Mila. Halo. Oke, Izin bergabung halo Mbak Mila. Mas Sena, mungkin mau sapa-sapa alumni dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Mila. Nanti mungkin ini saya izin ya Mbak Mila untuk membantu Mbak Mila juga. Nanti kalau tiba-tiba ada kendala sinyal gitu ya Mbak Mila, nanti mungkin saya ikut bergabung juga untuk memandu kegiatan pada acara pada siang hari ini ya Mbak Mila ya. Oke, mungkin salam kenal juga teman-teman semuanya. Saya Sena Odi Prakosa, bisa dipanggil Sena juga dari kampus mengajar nih. Jadi ini juga kesempatan seru banget ya, bisa sharing sama alumni lagi, bisa ketemu sama alumni lagi, dan juga yang penting adalah berbagi informasi ya Mbak Mila soal PPG Prajabatan gitu. Iya, betul sekali Mas Sena. Dan sekarang kita tuh mau masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi nih ya. Teman-teman alumni pasti sudah menyimpan banyak sekali pertanyaan, dan di sesi kali ini kita akan mengundang dua narasumber kita nih Mas Sena. Yang pertama ada Mbak Karina Putri Aulia selaku tim dari Pokja PPG Prajabatan Direktorat PPG. Selamat siang Mbak Karina. Selamat siang semuanya. Iya, oke. Nah, selain Mbak Karina, hari ini juga ada Mas Fajar Murdianto selaku tim aplikasi SIM PKB. Halo, selamat siang Mas Fajar. Selamat siang Mas Fajar. Iya. Wah, sudah bergabung semua ya Mbak Mila ini ya? Iya, sudah bergabung semua dan sudah siap nih untuk sharing ya, sharing informasi kepada teman-teman alumni kampus mengajar. Oke, mungkin kita bisa mulai untuk pertanyaan pertama. Silahkan boleh di-share screen dulu. Oke, kita akan mulai untuk pertanyaan pertama nih teman-teman sekalian. Oke, baik. Kalau untuk alumni kampus mengajar ini biasanya banyak pertanyaan ya Mbak Mila ya. Jadi ini pasti akan banyak sekali pertanyaan ya Mbak Mila. Iya betul, karena pada semangat nih, pada tertarik untuk menjadi guru-guru hebat ya di masa yang akan datang ya kan Mas Sena, karena udah pernah mencoba secara langsung nih ya mengabdi di sekolah-sekolah. Betul banget Mbak Mila. Silahkan Mbak Mila untuk bisa dibacakan. Mbak Mila. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Rizka Hasana Putri nih, Mas Fajar dan Mbak Karina. Nah, beliau izin bertanya. Jadi Mbak Rizka ini berdomisili di Riau dan KTP-nya juga di Riau. Nah, lalu dia mengisi alamat domisili sekarang pada form pendaftaran dengan alamat lengkap domisili saat tinggal sekarang. Nah, namun Mbak Rizka ini mendapatkan penempatan di LPTK Palu, yang mana adalah lokasi tempat lahir dan sudah lintas pulau, yang juga cukup banyak membutuhkan biaya.
Nah, dari tim PPG Prajabatan, apakah ada solusi untuk hal ini? Gimana nih Mbak Karina atau Mas Fajar? Apakah ada solusi untuk kendala yang ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Sari. Jadi memang sebelum kita melakukan plotting penempatan, kita menanyakan terlebih dahulu domisili sehari-hari mereka tempat tinggalnya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mau mendaftar untuk gelombang 2 nanti nih, isi domisili itu sebagai tempat tinggal kalian sehari-hari. Jadi misalnya kalau KTP-nya Jakarta, tapi kalau kalian tinggal sehari-hari misalnya di Jogja, ya kalian isinya di Jogja, karena nanti kita menempati LPTK-nya yang kalian tulis sebagai domisili atau tempat tinggal sehari-hari. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, sudah terlanjur di penempatan LPTK-nya di Palu, seperti Rizka, mungkin kita kan lagi tanya nih, bersedia atau tidak nih. Mungkin bisa dicoba tidak bersedia, lalu nanti bisa mengisi keterangan mengapa tidak bersedia. Seperti itu bukan Mas Fajar nanti di SIM PKB? Baik, mohon izin mungkin melengkapi Ya. yang melaporkan ini mungkin Saudari Rizka Hasanah Putri ya, mungkin ada kemungkinan pada saat pendaftaran di mana ditanyakan alamat domisili lengkap, memungkinkan saja memang ada salah pilih ya. Saya sebetulnya sudah coba barusan cari namanya dan kebetulan memang yang didapatkan saya tidak bisa screenshot ya karena memang datanya private. Cuman kalau dari penelusuran ini alamat yang diisi betul, cuman pada saat memilih kota dan provinsinya diisi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi sepertinya karena pemilihan itu, maka artinya yang diambil secara sistem adalah provinsinya di Sulawesi Tengah, kotanya di Palu. Nah, mungkin solusi yang bisa dilakukan karena sekarang sudah masuk di tahap konfirmasi kesediaan, seperti yang tadi Bu Karina sampaikan, silakan bisa dipilih tidak bersedia karena LPTK-nya dipilih di Palu, ya. Kemudian bisa diisikan alasannya. Bisa jadi ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi Bu Karina dan tim di Direktorat PPG pada saat plotting untuk penetapan mahasiswa PPG Prajabatan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Fajar sudah melengkapi. Iya. Seperti itu Mbak Sari. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Karina dan Mas Fajar. Sudah cukup jelas ya Mbak Rizka ya atas solusinya. Terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya kita bisa move ke pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, izin ya Mbak Karina dan Mas Fajar, izin saya bacakan ya, Mbak Mila juga. Untuk pertanyaan kedua ini, mohon maaf untuk penulisan domisili yang buat terdapat kesalahan penulisan nih, sedangkan proses pendaftaran saya sudah sampai tahap pembayaran. Lalu apakah ada cara untuk melakukan perubahan terhadap domisili tersebut, yang dimana domisili tersebut setahu saya juga untuk menentukan penempatan tempat LPTK yang akan ditempuh selama perkuliahan PPG ini. Bisakah diedit nih Kak? Ini mungkin pertanyaannya masih agak sama ya dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Mungkin apakah ada menu untuk edit mungkin ataupun harus menghubungi ke siapa? Mungkin boleh Mbak Karina atau Mas Faisal dibantu dijawab, Mbak. Mas Fajar, bukan Mas Faisal. Oke, Mas Fajar. Silahkan Mas Fajar, mungkin pencerahannya nih Mas Fajar. Baik, saya mohon izin sebentar saya lihat contekan dulu ya. Oke, siap Mas. Nggak apa-apa, nggak lama kok. Insya Allah nggak lama. Ya, jadi untuk memeriksa teman-teman yang lain juga mungkin diperhatikan ya sebelum mengirim pendaftaran atau sebelum melakukan pembayaran, dicek lagi data-datanya, jangan sampai ada yang salah. Karena memang kalau sudah terkirim dan sudah melakukan pembayaran, data itu sudah kami simpan dan tidak bisa diedit lagi. Betul. Gitu. Ada yang mau tambahkan, Mas Fajar? Betul sekali. Jadi sudah simpan ya. Jadi memang sudah tidak bisa diedit, apalagi sudah melakukan pembayaran ya. Solusinya mungkin nanti seperti yang tadi kasus pertama Mbak Rizka tadi,
mungkin bisa pada saat konfirmasi kesediaan nanti bisa disampaikan terkait apabila dipilihkan RPTK yang ternyata jauh dan bukan di domisili aslinya, ya silakan disampaikan tidak bersedia dan alasannya di sana mungkin bisa menjadi pertimbangan pada saat plotting penetapan. Dan kemudian ini kembali lagi ya, bagi sahabat PPG Prajabatan yang ingin melakukan pendaftaran, mohon bisa dicermati saat ditanyakan domisili, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fani, ya, bahwa domisilinya ini bukan berarti alamat resmi KTP yang dimaksud, tapi tempat tinggalnya, ya, tempat tinggal di mana sahabat PPG Prajabatan ini biasa beraktivitas, biasa tinggal. Jadi mungkin bagi yang menyimak ini dan kebetulan belum sampai tahap lanjut pendaftarannya, monggo diperiksa kembali, jangan sampai salah pemilihan provinsinya, pemilihan kabupaten kotanya, agar nanti bisa sesuai pada saat penempatan. Demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mbak Karina ada tambahan lagi mungkin? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, berarti intinya sudah tidak bisa ya Mbak Karina dan Mas Fajar ya, gitu. Jadi ini juga mungkin perlu banget ya kecermatan dari teman-teman semua nih ketika mengisikan informasi yang akan diberikan atau disubmit gitu ya di halaman formnya tadi untuk form pendaftarannya. Jadi ini juga penting ya teman-teman untuk dilakukan karena sudah tidak bisa nih kalau sekali teman-teman sudah melakukan konfirmasi, ini sudah tidak bisa diedit untuk data-datanya. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Mila silahkan untuk pertanyaan ketiga. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi ada salah satu teman alumni kampus mengajar, ternyata dia gagal di tes wawancara. Nah, apakah memang esainya ini tidak bisa diedit dan tinggal menunggu jadwal wawancara saja atau seperti apa nih Mbak Karina dan Mas Fajar? Oke, untuk bagi yang belum lolos wawancara dan ingin melakukan tes wawancara lagi pada gelombang 2, memang tidak bisa mengedit esainya kembali. Seperti itu. Gimana di PKB? Oke. Mas Fajar? Benar. Benar ya? Untuk yang dari tes wawancara tahap 1 ya, gelombang pertama, untuk kemudian masih belum dinyatakan lolos, untuk di gelombang kedua nanti silakan ditunggu untuk jadwal wawancaranya. Jadi untuk esainya memang sudah tidak bisa diedit karena esai ini masih bisa diedit. Yang ada beberapa kondisi. Yang pertama, memang belum tahapnya uji substantif ya, jadi masih diperbolehkan dalam masa pengisian esai. Yang kedua adalah di dalam esai sendiri itu sudah ada aturannya bahwa apabila sudah submit jawaban untuk satu nomor, maka sudah terkunci dan tidak bisa diedit lagi. Jadi walaupun dalam masa edit wawancara, selama jawaban itu sudah tersimpan untuk nomor tersebut, poin tersebut, butir tersebut, maka untuk butir tersebut sudah final dan hanya bisa edit butir selanjutnya yang memang belum lengkap, belum disubmit jawabannya. Jadi memang otomatis begitu sudah berlalu jadwalnya, maka memang sudah terkunci, esainya tidak bisa diedit lagi. Silakan ditunggu jadwal wawancara berikutnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, berarti silakan menunggu jadwal wawancara selanjutnya dan jangan lupa dipersiapkan untuk wawancaranya ya, begitu ya Mas Fajar dan Mbak Karina. Betul. Oke, baiklah kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mila untuk pertanyaan berikutnya nih ya, untuk masuk ke sesi 2 pertanyaan pertama. Ini terkait dengan SKCK nih ya, SKCK yang bersangkutan masih berlaku, namun keterangannya keterangannya yang pertama adalah keterangannya melamar pekerjaan, yang kedua rumus sidik jari dikosongkan. Karena pas buat tidak disuruh rekam sidik jari, apakah SKCK ini layak gitu ya, dikategorikan layak dan bisa digunakan nih? Mungkin boleh pencerahannya Mbak Karina dan Mas Fajar.
Oke, baik untuk SKCK selama masih dalam masanya, kan ada masa expirednya ya, masa berlakunya. Kalau itu memang masih berlaku, nggak apa-apa, silahkan digunakan kembali. Jadi tidak perlu membuat yang baru, nggak apa-apa pakai yang keterangan yang seperti itu, nggak apa-apa. Asal dicek lagi ya masa berlakunya. Oke, siap. Berarti selama masih berlaku ya masa SKCK-nya, berarti masih bisa digunakan ya. Iya. Mbak Karina, terima kasih informasinya. Semoga dicatat dengan baik oleh teman-teman juga semuanya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya apakah masih ada? Iya, silahkan Mbak Mila untuk pertanyaan kedua di sesi kedua. Iya, siap. Untuk sesi yang ini kita ada 9 pertanyaan, Mas Sena. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan untuk 5 penanya langsung nih secara interaktif gitu. Kalau yang ini tadi kita kumpulkan dari Q&A-nya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini ada salah satu alumni kampus mengajar sudah mempunyai nomor induk kepegawaian dan dia juga terdaftar nih sebagai tenaga pendidik, bukan guru. Nah, apakah itu mempengaruhi kelulusan PPG Prajabatan, Mbak Karina dan Mas Fajar? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tenaga pendidik, bukan guru, boleh mendaftar. Cuman kalau misalnya sudah lolos PPG Prajabatan ini, kan nantinya akan melalui perkuliahan selama 2 semester. Jadi, kalau misalnya masih sebagai tenaga pendidik, dipikirkan lagi agar perkuliahan PPG-nya tidak terganggu. Karena kan dari semester 1 sudah ada mata kuliah PPL dan itu harus luring. Jadi jangan sampai perkuliahannya terganggu. Jangan sia-siain beasiswa 2 semesternya ya. Itu kurang lebih. Oke, baik. Jadi mohon dipikirkan lagi karena nanti akan ada aktivitas-aktivitas yang cukup padat dan harapannya para calon peserta PPG Prajabatan ini benar-benar serius gitu ya Mbak ya untuk mempersiapkan dirinya menjadi guru yang profesional dan keren-keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, Mbak Karina, Mas Fajar dan teman-teman semua. Maaf sebelumnya untuk yang menyatakan tidak bersedia dan mencantumkan LPTK yang diinginkan dengan alasannya, apakah ditindaklanjuti di gelombang 1 atau digabung ke gelombang 2? Nih. Mungkin dari Mbak Karina nih mungkin ya ini. Oke, baik. Makasih Mas Sena. Oke, jadi yang tidak bersedia dicantumkan saja alasannya karena ini masih gelombang 1, pastinya akan ditindaklanjuti sekarang lah ya, gelombang 1. Jadi gelombang 1 mengikuti rangkaian jadwal yang sudah dibuat untuk gelombang 1. Oke, baik. Berarti kalau selama masih dalam berarti kalau selama masih dalam periode gelombang pertama, maka masih akan ditindaklanjuti ya untuk di gelombang pertama, Mbak Karina ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, izin ini masuk ke sesi 3 ya, Mbak Mila ya. Pertanyaan pertama silakan Mbak Mila. Iya, akan ada 3 pertanyaan lagi nih berarti, baru nanti kita akan mempersilahkan teman-teman bisa berbicara secara langsung. Oke, nah ini ada salah satu calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua, jurusannya adalah pendidikan akuntansi, dan katanya di surat edaran tersebut, program pendidikan akuntansi itu masuk pada bidang studi PPG ekonomi. Nah, tetapi saat akan mengisi pada web PPG Prajabatan, itu tidak ada pilihan jurusan yang linier. Nah, Mbak Karina dan Mas Fajar mohon bantuannya bagaimana solusi dari calon mahasiswa ini. Silakan Mbak Karina dan Mas Fajar. Oke, baik. Ini pertanyaannya, terima kasih, ini termasuk saran ya untuk bidang studi PPG, cuman untuk masalah linearitas, mungkin apakah di sini masih ada Mbak Fani untuk membantu menjawab? Boleh, coba kita cek. Oke, izin membantu menjawab nih Mbak Sena, Mbak Mila terkait pertanyaan ini.
Intinya, daftar linearitas yang kami tetapkan dalam proses seleksi ini itu berdasarkan hasil keputusan tim linearitas kami. Seperti itu. Jika memang ada di surat edaran kami ada, itu daftar linearitasnya, monggo silahkan dicek di aplikasi pendaftaran tentunya. Gitu. Jadi nanti setelah berhasil melakukan pendaftaran melalui aplikasi, nanti masukkan NIM S1-nya untuk mengetahui data kemahasiswaannya. Jika nanti benar terdatanya pendidikan akuntansi, itu insya Allah sih bisa memilih prodi ekonomi ya, kalau saya tidak salah, tapi harus, lagi-lagi nanti saya harus perlu mengecek lagi nih, karena saya juga tidak hafal nih untuk daftar linearitasnya. Tapi kalau memang di surat tersebut dinyatakan linier, insya Allah itu bisa mendaftar. Kecuali catatannya misalnya, ternyata bukan murni pendidikan akuntansi, tapi misalnya akuntansi dan keuangan. Nah, ada embel-embel dan keuangannya. Ini menurut dari tim linearitas itu tidak bisa memilih untuk prodi ekonomi, tapi nanti jika kami membuka vokasi bidang studi vokasi keuangan itu baru bisa mendaftar. Seperti itu kira-kira jawabannya Mbak Mila, Mas Sena. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulia atas pencerahannya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa langsung cek sesuai dengan tutorial yang sudah disampaikan Mbak Yulia tadi ya, untuk mengecek linearnya atau tidak. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Silahkan. Oke, kalau untuk pertanyaan kedua ini Mbak Mila dan Mbak Karina dan Mas Fajar ya ini ya, apakah esai dan biodata yang daftar ulang dari gelombang 1 ke gelombang 2 itu fix terkunci ya Kak, tidak bisa diedit? Ini mungkin kasusnya sama dengan kayak esai tadi ya, gitu. Mungkin tadi sudah terjawab mungkin ya Mbak Karina. Mungkin kita bisa, kalau untuk biodatanya apakah sama ya? Mungkin boleh diinformasikan nih kalau untuk biodatanya. Benar. Silakan mungkin Mas Fajar ya. Iya, untuk biodata juga terkunci, seperti juga tadi yang menyampaikan alamat domisilinya salah ya, itu juga sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, jadi memang sudah kita kunci sesuai dengan tahapannya. Oke, baik. Berarti semua yang terkait dengan biodata, esai dan juga tadi domisili itu sudah dikunci semua ya berarti ya. Nah, nanti tinggal menunggu aja step selanjutnya gitu ya, Mbak Karina dan Mas Fajar. Ya, jadi mungkin silahkan Mbak Mila untuk pertanyaan ketiga dilanjutkan. Iya, baik. Siap. Nah, untuk pertanyaan ketiga ya, jadi ada yang bertanya nih, Mas dan Mbak, sertifikat kampus mengajar berarti masuknya itu ke opsi pelatihan ya? Mbak Mila terputus ya? Iya, Mbak Mila kayak terputus ya ini ya. Iya, mungkin bisa dijawab Mbak Karina dan Mas Fajar. Sepertinya iya ya, bisa masuk ke opsi pelatihan. Silahkan di-upload saja sertifikatnya. Iya, baik. Berarti untuk sertifikat kampus mengajar ini bisa ya digunakan untuk sebagai pilihan opsi pelatihan dan di-upload di dalam menu sertifikatnya gitu ya, Mbak Karina. Mungkin ini salah satu keuntungan juga ya teman-teman alumni kampus mengajar nih ya, bisa di-upload untuk sertifikatnya nih teman-teman. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak? Iya. Iya, oh, sudah Sena, ya. Terima kasih. Oke, sudah siap. ada pertanyaan lagi nih Sena, tapi kita langsung komunikasi langsung nih sama pesertanya. Ini suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar jelas Mbak Mila. Oke, boleh Mbak Mila. Tadi jangan lupa ya teman-teman untuk sertifikat kampus mengajar nanti bisa diupload nih untuk pertimbangan ya dari tim PPG Prajabatan. Seperti itu ya Sena ya tadi ya. Iya, betul sekali Mbak Mila. Dan mungkin boleh Mbak Mila nih, karena masuk sesi yang tanya jawab secara langsung ya Mbak Mila ya, mungkin boleh Mbak Mila diingatkan lagi teman-teman yang ingin bertanya secara live ya, gitu. Iya, di sini sudah ada 2 orang nih yang raise hand. Kita persilahkan kepada satu-satu dulu ya, Sena ya. Kita mulai dari yang pertama nih ada Mbak Esther Emelia. Nah, halo Mbak Esther Emelia, boleh on mikrofon? Silakan Mbak Esther. Halo Mbak Esther. Halo Mbak Esther. Sudah bisa bergabung kah? Atau mungkin boleh Sudah bisa bergabung Mbak Esther?
Boleh dibantu mungkin tim operator Oke, untuk kita bisa membuka mic. next dulu ya, Sena ya. Oke. Kita lanjut dulu ya, Mbak Mila ya. Ada Rian Lutfi nih ya. Ada akun Zoom bernama Rian Lutfi 3B, boleh ya? Langsung on mic aja jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, Mas Rian. Boleh operator dibantu untuk unmute? Halo Kak, selamat siang. Oke, baik. Ini kayak sudah. Silahkan. Sudah. Halo, Ya, Kak Rian. Boleh tahu nih alumni kampus mengajar angkatan berapa? Tidak ikut, belum ikut. Oh, oke, baik. Nah, silahkan jika ada pertanyaan. Ya Kak, terima kasih. Sebelumnya ini mungkin saya mewakili beberapa teman-teman yang sudah lulus gelombang 1, tetapi masih ragu dengan penempatan LPTK-nya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika kita tidak bersedia di LPTK tersebut, kita bisa mengeklik tombol tidak bersedia dengan alasan karena LPTK-nya tidak sesuai dengan domisili. Apabila sudah mengeklik tombol tersebut, apakah nanti calon mahasiswa tersebut dinyatakan gugur atau akan diploting ulang, tetapi ketika akan diploting ulang sudah tidak ada kuota untuk kampus yang diinginkan mahasiswa tersebut, jadi mahasiswa tersebut akan kembali pada LPTK sebelumnya atau gugur dan dinyatakan tidak lolos. Seperti itu, Kak. Mohon maaf, pertanyaannya panjang sekali ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian ya. Tadi dari Kak Rian tadi dari mana domisilinya? Mohon maaf. Saya Purbalingga. Oh, dari Purbalingga ya. Silakan untuk Mbak Karina mungkin ya, atau Mas Fajar tadi boleh dibantu dijawab. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk Kak Rian sudah lolos gelombang 1. Hebat, mungkin bisa di-share nanti tipsnya ya kepada teman-temannya yang lain yang mau mendaftar. Oke, baik. Jika misalnya tidak bersedia ditempatkan LPTK yang sudah ditetapkan, silakan ditulis dulu alasannya mengapa. Nanti akan tim kami coba votingkan kembali sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di alasannya tersebut bisa dituliskan mengapa dan memilih domisili yang mana. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Fani ada tambahan. Apakah ya dia takut Mbak kalau misalnya digugurkan. Galau ya. Khawatir kalau nanti semisal yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia langsung di drop, mungkin seperti itu ya kegalauannya. Jadi untuk Mbak Rian dan juga teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan serupa terkait ini, jadi jika memang dalam proses penyampaian hasil plotting yang kami telah laksanakan, itu memang menurut teman-teman itu dirasa kok terlalu jauh atau seperti apa, sebenarnya telah kami sampaikan di webinar-webinar sebelumnya bahwa dalam proses penempatan atau plotting mahasiswa PPG Prajabatan itu pertama kami melihat dari kesesuaian antara bidang studi PPG yang teman-teman telah pilih tetapkan ya dengan bidang studi di LPTK penyelenggara PPG. Jadi memang kan seperti yang tadi disampaikan, tidak semua LPTK itu yang menyelenggarakan PPG membuka bidang studi PPG dengan total jumlah 18 bidang studi tersebut. Jadi biasanya itu semuanya tersebar. Mungkin di LPTK besar seperti UPI, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Unimed, itu mungkin lengkap bidang studinya. Di 18 atau 19 bidang studi yang kami buka tahun ini itu lengkap. Tapi di beberapa LPTK lain, khususnya LPTK di wilayah atau provinsi yang misalnya dalam satu provinsi itu hanya satu LPTK, bahkan ada yang tidak ada LPTK-nya di provinsi tersebut. Nah, itu memang kita perlu atau mau tidak mau harus melakukan plotting ke LPTK yang memang sesuai antara bidang studi bidang studi PPG yang dipilih oleh teman-teman pendaftar dengan bidang studi yang terdapat atau dibuka oleh LPTK tersebut. Jadi, semisal nih Mbak Rian tadi menyatakan tidak bersedia, lalu menuliskan inginnya di mana seperti itu ya.
selama selama bidang studinya sesuai, sekali lagi, selama bidang studinya sesuai antara bidang studi PPG yang dipilih dengan bidang studi LPTK tujuan, itu akan kami upayakan untuk diakomodir atau akan di follow up lebih lanjut. Namun bagi rekan-rekan yang memilih LPTK yang ternyata di LPTK yang ditulis itu tidak ada bidang studi itu atau tidak ada S1-nya bahkan, itu mohon maaf, itu kami tidak akan memindahkan ke LPTK itu. Contoh kasus nih misalnya bidang studi PLB atau pendidikan luar biasa. Di Indonesia, LPTK penyelenggara PPG yang memiliki bidang studi PLB atau pendidikan luar biasa itu hanya sedikit. Kalau tidak salah sekitar 6 atau 8 LPTK se-Indonesia. Sebarannya ada di UNP, lalu ada di Jogja, ada di UPI kalau nggak salah, dan ada beberapa lain yang saya tidak persis hafal. Nah, untuk bidang studi ini itu kami mau tidak mau hanya bisa menempatkan teman-teman ke LPTK tersebut yang memiliki bidang studi tersebut. Kami hanya akan melihat lagi misalnya domisilinya di Aceh, pasti akan kami larikan ke Padang. Semisal domisilinya di Lampung, kayaknya kalau ke Padang kejauhan ya, mungkin ke area Jawa. Ya, jadi seperti itulah kira-kira proses plotting yang kami lakukan. Jadi kami sebenarnya terbuka jika rekan-rekan sekalian itu memiliki masukan atau keinginan ingin ada di LPTK A atau LPTK B, nanti kami coba lihat lagi ketersediaannya. Tapi intinya tidak langsung gugur rekan-rekan sekalian, kami sangat menghargai upaya proses sudah dijalani sampai teman-teman semua bisa dinyatakan lulus seleksi ini. Karena kami tahu seleksi ini sangat sulit dan juga butuh perjuangan tentunya. Kami tidak akan secara begitu saja membiarkan misalnya rekan-rekan gugur cuma gara-gara LPTK-nya tidak sesuai seperti itu kan, karena sangat disayangkan ya. Apalagi ini kesempatan yang sangat baik begitu program ini di tahun ini. Jadi intinya akan kami follow up lebih lanjut, tapi tadi tentunya ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan. Kira-kira begitu Mas Sena, Mbak Mila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karina dan juga Mbak Fani ya, ini tadi jawabannya cukup lengkap sekali. Mungkin berarti pesannya ke rekan-rekan calon PPG ini ya, berarti jangan merasa insecure dulu ya, nanti jangan-jangan nggak bisa dapet tempatan nih, jangan-jangan aku dikeluarin nih gitu. Enggak, teman-teman semua, jadi masih bisa diusahakan ya dari tim dari PPG Prajabatan ini, teman-teman semua. Nah, mungkin sudah ada Mbak Mila lagi. Mbak Mila, boleh Mbak Mila kita pilih lagi nih Mbak Mila yang ingin bertanya secara online. Oke, siap Sena, terima kasih. Pokoknya jangan insecure dulu ya, harus semangat gitu ya. Sip. Nah, sekarang kita pilih lagi ada Yolanda Maulida, silakan. Yolanda, halo, selamat siang. Yolanda, apakah sudah bisa untuk on mic? Gimana? Oke, kalau belum bisa kita next dulu Mbak Mila mungkin. Boleh. Ada Mbak Nurul kita Fauziah next nih. dulu boleh ke Nurul Fauziah dulu. Halo Nurul Fauziah. Kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengeran. Kedengeran. Silakan Kak Nurul. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu ketika saya mau masukin nama kampus dan NPM-nya itu, di situ ada tulisan data kampusnya itu, nama kampusnya itu tidak terdeteksi di Pusdatin PD Diktinya Kak. Nah, kemarin saya udah konsultasi ke bidang akademik, pas bidang akademiknya juga bingung kenapa nggak bisa gitu, sedangkan data kita di data diktinya itu ada gitu Kak, dan udah lulus juga gitu, tapi ketika masukin data di akun SIM PKB-nya nggak kedeteksi gitu. Pas ketika kemarin mau nyoba juga nggak bisa karena nggak terdeteksi
banyak antrian gitu Kak. Jadi makanya kata akademiknya coba tanyain dulu aja di helpdesk akunnya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti ke saya lagi gitu. Nah, terus kita juga dikasih link data diktinya gitu. Nanti kalau coba cantumin aja link kalian ini ke helpdesk-nya. Kalau semisal belum ada pertanyaan lagi gitu Kak. Lalu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Untuk Kak Nurul, apakah sudah selesai pertanyaannya? Sepertinya hilang ya. Iya Kak, udah. Oke, sudah ya. Oke, baik. Mungkin silahkan Mbak Karina mungkin atau Mas Fajar bisa dibantu dijawab, Mbak Karina dan Mas Fajar. Ini terkait Pusdatin ya, terkait data yang tentunya tersinkron dengan sistem di SIM PKB. Mungkin Mas Fajar ada solusi untuk kendala terkait kuliah yang ternyata tidak muncul di SIM PKB. Baik, mohon izin, kalau untuk pendaftaran PPG Prajabatan, yang dimasukkan untuk cek data, cross-check data dikti adalah 2 ya. Yang satu NIM-nya, yang satu nama perguruan tingginya. Ya, jadi mungkin kalau memang ternyata belum ada, benar langkahnya sudah dilaporkan ke helpdesk, di mana nanti dari tim helpdesk-nya Direktorat PPG itu juga mungkin tentunya melaporkannya ini kalau bisa lengkap ya. Jadi nanti bisa dicek kembali apakah memang pada saat pendaftaran itu nama perguruan tingginya atau NIM-nya itu juga sesuai dengan notifikasi yang dimunculkan, bahwa di sini tadi disampaikan informasinya tidak terdaftar gitu kan. Ini memang bisa terjadi kalau mungkin nama yang di input itu berbeda dengan data yang kami integrasikan dengan PD Dikti, kemungkinan memang tidak muncul. Jadi memang harus persis namanya sesuai dengan yang ada di data PD Dikti. Namun apabila sudah coba dicek ke situsnya PD Dikti, misalnya di situs PD Dikti ada, kemudian di pendaftaran PPG Prajabatan ternyata tidak ada, monggo bisa dilaporkan ke helpdesk-nya. Nanti helpdesk bisa bantu menyampaikan kepada kami untuk kami bisa melakukan penelusuran lebih lanjut bersama tim PD Dikti. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Fajar. Berarti untuk segala kendala teknis terkait dengan data mungkin ya nanti mungkin bisa disampaikan ke helpdesk-nya dari PPG ya, dari di aplikasi SIM PKB, betul ya Mas Fajar ya? Helpdesk-nya sendiri ada di portal website, ya? Di website-nya ya? Betul. Di website-nya PPG Prajabatan. Oke. Di website-nya PPG Kemdikbud itu sudah ada helpdesk-nya. Jadi rekan-rekan mungkin yang terkendala terkait dengan datanya, silakan untuk dilaporkan secara lengkap ya. Mungkin tadi Mas Fajar mention juga soal secara lengkapnya nih teman-teman. Jadi sehingga tim dari PPG Prajabatan maupun tim helpdesk itu juga bisa meneruskan gitu ya, atau menindaklanjuti pesannya secara langsung gitu. Jadi tidak perlu kembali lagi atau mengkonfirmasi informasi ulang kepada rekan-rekan nih. Jadi semakin cepat prosesnya, semakin teman-teman juga selesai juga nih masalahnya gitu. Ya, nah, mungkin saya tambahkan sedikit kalau boleh Mas. Iya, boleh. Lengkap ini setidaknya bisa disampaikan username-nya, ya, jadi username akun untuk pendaftaran PPG. Jangan sampaikan password-nya ya, username-nya aja. Formatnya email kan biasanya. Emailnya disampaikan. Kemudian apabila kasusnya seperti tadi, nama perguruan tingginya tidak ada, silakan sampaikan nama perguruan tingginya juga. Kemudian sampaikan NIM-nya juga. Ya, itu nanti akan kami bisa melakukan cross check lebih lanjut, setidaknya untuk kasus yang tadi dengan 3 data itu dan sedikit penjelasan kami bisa mulai telusuri. Demikian Mas. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi sudah semakin ditekankan lagi ya kriteria lengkapnya itu yang seperti apa, betul ya Mas Fajar ya. Jadi semoga nanti rekan-rekan yang terkendala bisa langsung diproses juga ya nanti untuk tindak lanjutnya. Oke, mungkin boleh Mbak Mila sudah kembali ya Mbak Mila? Iya, sudah kembali Mas Sena, Mbak Karina, dan Mas Fajar. Kita lanjut lagi ya, kita bisa pilih satu penanya lagi. Kita bisa ke Nurholik nih, dari Bengkulu. Nurholik boleh on mikrofon. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang Mbak Mila? Hermila Syari. Iya, betul. Silahkan Nurholik untuk pertanyaannya. Izin perkenalan diri dulu sebelumnya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurholik. Saya alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi pertanyaan saya langsung saja. Di sini domisili saya adalah di Kota Bengkulu, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Nah, di provinsi saya itu ada LPTK-nya itu bernama Universitas Bengkulu. Namun di Universitas Bengkulu saya cek di pemetaan itu hanya ada 9 prodi yang dibuka. Dan di sana itu tidak ada prodi saya, prodi jurusan sejarah. Dan juga beberapa teman lain itu juga sama, tidak ada prodi ekonomi, tidak ada prodi geografi. Namun kami yang berasal dari prodi-prodi IPS ini yang seperti saya bilang tadi, sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, itu pada masuk di LPTK Universitas Bengkulu. Nah, pertanyaan saya, ini mekanismenya bagaimana? Kemudian nanti kami itu apakah kami jadi satu kelas, satu rombel, dan juga apakah nanti satu rombel itu campur-campur gitu jurusannya atau bagaimana? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Syarmila Sari. Ini juga pertanyaan dari teman-teman lain juga kok Mbak. Ada juga tadi teman saya nanya yang ada di Universitas Palembang juga sama kasusnya begini. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya moderator dan Mbak Syarmila. Oke, terima kasih Nurholik. Silakan Mbak Karina atau Mas Fajar pencerahannya. Oke, baik. Jadi memang kasus ini ada di beberapa LPTK. Jadi ya, misalnya saat dicek kok tidak ada ya bidang studi saya, tapi nanti saat perkuliahan nanti akan dijadikan rumpun, yaitu untuk masnya tadi kan sejarah berarti masuk ke dalam ilmu sosial. Mbak Fani, apa kamu menambahkan? Ya, izin menambahkan untuk pertanyaan tadi dari Nurholik ya di Bengkulu, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa dari para lulusan peserta lulus yang lulus seleksi gelombang 1 ini. Jadi memang dalam proses pengkelas atau bukan pengelasan ya, plotting itu kami akhirnya selain melihat dari ketersediaan bidang studi, juga melihat kami mencoba membuat semacam mekanisme dirumpunkan per bidang studi tersebut gitu. Jadi akan menjadi kelompok yang lebih besar. Ada 5 untuk tahun ini, ada rumpun ilmu sosial, rumpun MIPA, rumpun bahasa dan sastra, rumpun ilmu pendidikan, dan rumpun penjaskes kalau nggak salah. Nah, 5 itu. Jadi semisal itu juga sudah menjadi keputusan dari pimpinan seperti itu. Ini kami buat dalam rangka untuk meminimalisir rekan-rekan sekalian untuk berpindah domisili ya, maksudnya dari dalam harusnya nanti harus pindah keluar domisili lah intinya. Jadi kami harapannya bisa disesuaikan. Asalkan itu nanti misalnya tadi di Bengkulu, asalkan di Bengkulu ada S1-nya, ada prodi S1-nya untuk bidang studi yang belum dibuka PPG-nya, asalkan ada prodi S1-nya itu akan kami plotting ke sana sebagai bentuknya rumpun seperti itu. Jadi memang nanti secara perkuliahan itu akan besar kemungkinan bisa dikelompokkan dalam satu rumpun seperti itu, karena kan secara akademis itu masih bisa dibuat dalam rumpun. Seperti itu jawabannya Mas Nurholik. Mudah-mudahan cukup memberi pencerahan, tapi lagi-lagi kami juga saat ini masih dalam tataran sedang mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi S1 di LPTK yang memang bidang studinya belum dibuka untuk PPG Prajabatan. Ini masih kami coba pastikan lagi. Semisal nanti ada perubahan lebih lanjut atau seperti apa, silahkan rekan-rekan cek secara berkala laman SIM PKB-nya. Tapi kami berharap sekali teman-teman khususnya yang masih bertanya nih terkait kira-kira saya harus bersedia atau tidak bersedia, selama sesuai LPTK-nya silahkan nyatakan bersedia.
seperti itu. Nanti semisal ada perubahan kebijakan atau apa, itu nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut setelah proses konfirmasi sediaan itu selesai. Sementara seperti itu, Mas Nurholik, moga-moga memberi penjelasan ya terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Yulia dan Mbak Syarmila atas jawabannya, dan juga Mbak Karina, kemudian Mas Sena, kemudian Mas Fajar. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih kembali Selamat untuk siang. Prof. Halik. Selamat siang, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya Mas Sena ya, dan hari ini Iya nih luar Mbak Mila. biasa sekali mendapatkan informasi yang sangat lengkap dari Mbak Karina, Mas Fajar, juga Mbak Yulia nih, Mas Sena. Nah, mungkin sebelum kita tutup, dari Mbak Yulia Gitavani dulu nih, apakah ada yang ingin disampaikan, Mbak? Silakan, Mbak. Closing Silakan Mbak Fani. statement-nya nih. Ya, di kesempatan terakhir ini sebelum kita akhiri ya, saya sekali lagi mengajak rekan-rekan lulusan alumni kampus mengajar untuk bisa bergabung di program kami, apalagi kalian yang sudah punya pengalaman menjadi guru, tahu rasanya gimana nikmatnya nih menjadi guru, apalagi guru itu adalah profesi yang mulia. Kalau di agama saya itu juga memang selain mulia juga nanti insya Allah pahalanya juga berlimpah ya, karena sharing ilmu itu menjadi apa ya, salah satu kebaikan yang luar biasa yang pahalanya juga itu tidak ternilai ya, ininya apa namanya, balasannya lipat gandanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, kami masih menunggu keikutsertaan rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung mendaftar di program PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Semangat, terus semangat. Lalu bagi yang lulus juga selamat, dan segera lakukan konfirmasi kesediaan. Jika memang nanti ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, disampaikan di aplikasi tersebut supaya bisa kami tindak lanjuti. Intinya kami sangat menghargai seluruh prosesi yang sudah dilalui oleh rekan-rekan sekalian yang lulus seleksi, dan akan kami coba tindak lanjuti masukan-masukan yang harus kami lakukan gitu. Saya lagi terima kasih Mbak Mila, Mas Sena atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga tim dalam ruang webinar kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Terima Fani. kasih banyak Mbak Fani. Iya, mungkin bisa dari Mas Fajar juga secara singkat ada yang ingin disampaikan, Mas? Baik, terima kasih sebelumnya karena sudah diberi kesempatan juga untuk bergabung di sini. Mudah-mudahan penjelasan tadi sudah cukup kepada alumni kampus mengajar yang ingin mendaftar di PPG Prajabatan. Selamat menikmati proses pendaftaran ya, diikuti setiap prosesnya, setiap tahapannya. Saat dibutuhkan untuk melengkapi biodata, silakan isi dengan benar. Apabila ada yang perlu ditanyakan, saya rasa helpdesk akan bisa membantu, walaupun mungkin tidak real time ya, silakan dimanfaatkan. Kemudian berikutnya saat pengisian esai juga lakukan dengan baik ya, sesuai dengan tata cara yang ada. Dan berikutnya jangan lupa ya, bayar dulu ya, karena kalau nggak bayar sesudah itu ya kita nggak bisa proses lebih lanjut. Jadi bagi yang mungkin sudah melakukan pendaftaran di gelombang 2, silakan selesaikan proses pembayarannya. Dan di setiap tahap apabila ada permasalahan, sekali lagi kami sampaikan, helpdesk selalu memantau, terutama di setiap hari ya, di jam kerja, silakan bisa disampaikan. Dan tentunya apabila ada saran, seperti tadi juga disampaikan oleh narasumber lain, di bagian apapun silakan bisa disampaikan, siapa tahu itu bisa menjadi perbaikan proses dalam pendaftaran PPG Prajabatan. Demikian, terima kasih banyak. Iya, siap Mas Terima Fajar. kasih banyak Mas Fajar. Ya. Iya, helpdesk akan siap membantu dan juga menerima saran-saran dari teman-teman sekalian ya Mas ya. Oke, Betul. yang terakhir boleh ya Sena kita kasih kesempatan Iya. kepada Mbak Karina. Mbak Silakan. Karina nih ya, silahkan Iya. Mbak Karina. Terima kasih Mbak Mila dan Mas Sena. Oke, teman-teman semua, bagi yang sudah lolos PPG Prajabatan Gelombang 1, saya ucapkan selamat. Jangan lupa segera lakukan konfirmasi kesediaannya.
Lalu bagi teman-teman yang belum lolos, nggak usah khawatir, kita kasih kesempatan yang kedua, ada PPG Prajabatan Gelombang 2, segera lakukan pendaftaran lagi, dan bagi yang belum mendaftar, ayo buruan daftar karena setelah ini kita akan tutup pendaftaran, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena langka banget ya kita ngasih beasiswa, jadi untuk semua generasi milenial, ayo kita bersama-sama mencerdaskan anak bangsa melalui PPG Prajabatan ini. Ayo jadi guru. Iya, ayo jadi guru. Dan Mbak Ayo Karina jadi boleh guru ya. boleh diingatkan kembali nih batas pendaftarannya sampai tanggal berapa ya Mbak, supaya teman-teman yang lain bisa segera mempersiapkan berkas pendaftarannya. Oke, bagi teman-teman yang belum menyelesaikan pendaftaran, maksimal pada tanggal 26 September ini. Ayo lakukan pendaftarannya dan membayar. Iya, betul. Seperti pesannya tadi Masih ya. ada pokoknya. 5 hari lagi ya, Mbak Karina Iya, berarti ya, dan Mbak Mila ya. betul. Oke, Masih masih ada punya cukup banyak kesempatan. waktu. Betul. Iya, betul sekali. Dan teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya Sena hari ini mendapatkan materi dari Mbak Karina, Mas Fajar, dan juga Mbak Yulia ya. Juga dapat nasihat-nasihat juga bahwa menjadi guru itu adalah sebuah tugas yang mulia, dan kalau memang teman-teman tertarik, baik itu dari jurusan pendidikan ataupun di luar pendidikan, selama itu linier, silahkan mendaftar PPG Prajabatan 2022 dan ayo jadi guru. Oke, siap. Ayo jadi guru. Iya, yuk kita sama-sama jadi guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan, dan juga tadi ada kendala jaringan. Dan jangan lupa untuk kunjungi websitenya PPG di ppg.kemendikbud.go.id untuk informasi lebih lengkapnya. Saya tutup kegiatan kali ini. Mas Sena, ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi saya cukup Mbak Mila, silahkan untuk bisa dilanjutkan. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita tutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Semangat untuk mempersiapkan pendaftaran PPG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Selamat semuanya, siang terima semua. kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Karin, thank you. Terima Iya, kasih terima Mbak kasih. Fani. Mbak Fani, Mas Karin, dan Mas Fajar, Mbak Karin dan Mas Fajar. Baik, mohon izin pamit. Iya, silakan Mas.